Ibuku sakit. Kamu tidak membantu saya mencuci baju. What? Kamu gila ya? Ibumu sakit. Kamu ingat tidak ketika saya baru melahirkan waktu itu? Ibumu melihat cucunya perempuan, berbalik dan langsung pergi. Masa nifas hari pertama, mencuci baju dan memasak, semua saya kerjakan sendiri. Apa kamu ada membantuku? Bukankah ibuku hanya tidak membantumu selama masa nifas saja? Sudah berlalu begitu lama. Anak pun sudah bisa berjalan. Kenapa harus memendam seperti ini? Saya kasih tahu kamu. Ada 4 hal yang penting bagi wanita. Hamil, melahirkan anak, masa nifas, menjaga anak. Saat saya sedang butuh bantuan, kalian apa ada yang membantuku? Jadi, dendam ini akan saya ingat seumur hidup. Kalau saya tahu kamu begitu tidak berbakti, waktu itu seharusnya saya tidak menikahimu. Sikap mertua ke menantu menentukan sikap menantu ke mertua. Jika Anda baik, orang akan baik. Ibumu, kamu jaga sendiri. Mulai dari sekarang, saya hanya akan menjaga yang melahirkan saya dan yang saya lahirkan. Yang lainnya, lakukan sendiri. Tunggu. Kamu mau pergi boleh. Kembalikan uang susu anak. Baik, mulai saat ini, anakku sudah tidak punya ayah. Istriku, lihat siapa yang datang. Ibu udah datang. Kamu kan sedang hamil. Ibu datang untuk membantumu selama masa nifas nanti. Ibu bilang begitu, saya jadi pengen menangis. Ayah mana? Istriku, ibu baru saja datang, biarkan dia istirahat dulu. Bu, istirahat dulu ya. Istriku, jangan banyak gerak, jangan sampai komplikasi. Oh ya, suamiku. Ayah mana? Ayah apanya? Kesehatan ayah sekarang juga tidak begitu baik. Datang ke sini juga tidak bisa membantu, jadi aku tidak membawanya. Kamu ini kenapa ngomong gitu? Ibu kesehatannya baik, kamu biarkan jadi pengasuh. Ayah kesehatannya kurang baik, kamu anggap beban. Saya tidak membiarkan ayah datang karena takut kamu akan marah. Kenapa saya harus marah? Kamu tahu nggak, suami istri itu sampai tua tetaplah pendamping hidup. Saya sedang hamil tua, kamu jangan bikin saya marah. Cepat pergi jemput ayah. Aduh, istriku, kamu jangan marah. Sebenarnya ayah sudah datang sejak tadi, sedang ditunggu di luar. Saya hanya ingin lihat bagaimana pendapatmu. Aduh, lihat kamu ini, di luar begitu panas. Kamu tidak takut ayah kepanasan? Cepat pergi bawa ayah kemari. Kenapa masih bengong? Cepat pergi sana. Baiklah istriku, jangan marah lagi. Jangan sampai terjadi komplikasi. Saya sekarang pergi bawa ayah masuk. Seharian ini benar-benar membuat orang khawatir. Ya, sebentar. Ibu datang. Ayo masuk. Ibu datang ya? Cepat masuk, duduklah. Ibu tidak duduk. Ini sayuran yang ibu tanam sendiri. Bawakan sedikit untuk kalian. Ibu nanti mau pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Ngapain ke rumah sakit? Penyakit lama ayahmu kambuh lagi. 2 hari yang lalu masuk rumah sakit. Sekarang masih di rumah sakit. Uangku semuanya terpakai untuk tagihan rumah sakit. Sekarang nggak ada lagi. Saya pikir ingin pinjam sedikit darimu. Abang pertama dan kedua tahu nggak? Lupakan saja abang pertamamu di keluarga. Dia tidak punya kuasa untuk urusan uang. Dia juga sedang dalam kesulitan. Ibu pikir datang ke sini, apa bisa pinjam sedikit uang darimu? Ibu menjaga ayah selama ini benar-benar menyusahkanmu. Secara hukum, kami sebagai anak sudah harusnya mengeluarkan uang. Tapi sekarang saya juga nggak tahu harus gimana. Bu, ini ada cuma 800.000. Ibu ambil dulu untuk biaya berobat ayah. Istriku, mana ibu? Ibu udah pergi. Suamiku, kamu ambil kartu ini untuk apa? Ayah sedang sakit, ibu jauh-jauh datang ke sini. Kamu biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Saya pikir kamu marah. Abang pertama dan kedua tidak memberikan uang untuk ibu. Ibu sampai datang ke sini untuk meminjam uang. Apa yang kamu bicarakan?
Jika berbakti sendiri akan mendapatkan yang baik juga untuk diri sendiri. Untuk apa pedulikan mereka? Jika kamu tidak memberikan uang untuk ayah berobat, nanti setelah anak kita dewasa, bertanya kemana kakeknya, bagaimana mengatakannya? Suamiku, sebenarnya tadi saya berikan 800.000. Saya juga memberikan sebuah kartu ATM, di dalam kartu itu ada 44 juta. Saya hanya takut sama kamu. Kamu takut apa? Takut saya menyalahkanmu? Ayah dan ibu sudah berumur. Sudah membesarkan kalian kakak beradik. Membiayai kalian sekolah hingga berkeluarga. Mereka sangat tidak mudah. Sekarang ayah dirawat di rumah sakit. Harus meminjam dari anak perempuan kandungnya sendiri. Orang tua membesarkan kita dari kecil. Sudah seharusnya kita merawat mereka. Di mana ada orang tua, itulah tempat kita berteduh dan mendapatkan kehangatan keluarga. Jika orang tua sudah tidak ada, semuanya akan hilang. Di dalam kartu saya ini ada 440 juta. Ayo istriku, kita antar untuk ayah. Bu! Bu, Bu, bagaimana mungkin kami membiarkan ibu pergi sendirian? Ayo, kita sama-sama pergi melihat ayah. Ayo. Sebelum pergi bukannya tadi saya sudah bilang, sebentar lagi adikmu pulang untuk makan, suruh kamu siapkan makanan. Apa sih yang kamu kerjakan? Sedang bicara dengan kamu nggak dengar ya? Bu, apa Anda tidak merasa bersalah mengatakan seperti itu? Bersalah? Apa yang bersalah? Saya pulang menginap di rumah ibuku selama 3 hari. Rumah ini sangat berantakan. Saya sibuk seharian membereskan semuanya. Saya minta Anda bantu jaga, anak Anda lebih memilih pergi bermain daripada bantu saya. Anda hanya tahu anak perempuanmu udah lapar. Dari tadi kemana aja? Anda tidak bisa memasaknya sendiri. Suruh ibuku memasak, lalu untuk apa kamu menikah ke sini? Benar itu, sama-sama seorang menantu. Lihatlah Donna yang tinggal di seberang kita. Juga selalu membereskan rumah dengan bersih. Mertuanya itu tidak perlu khawatir tentang dia. Kamu belajarlah dari dia. Mengatakan seolah-olah Anda sedang kecewa. Donna berbudi luhur, itu karena dia ada Tante Lili yang membantunya. Apa Anda pernah membantu saya? Setiap hari nyuruh saya belajar ini itu. Kenapa tidak Anda saja yang belajar dari Tante Lili? Kamu? Ada apa ini? Kamu tanya saya kenapa? Istrimu membentakku. Bang, cepat beri pelajaran untuk istrimu. Lihat, sudah buat ibu marah. Saya membuatnya marah. Jelas-jelas saya mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dia hanya bisa memerintah orang lain. Seolah-olah sangat menderita. Sayang sekali tidak bisa menjadi seorang aktris. Astaga, lihat kamu yang hanya mengerjakan sedikit aja sudah merasa hebat. Jika anakku tidak punya uang untuk menghidupimu, apa kamu bisa membeli ini itu? Apa bisa melewati hidup sebaik ini? Kamu beli sebuah kursi pijat mahal untuk ibumu. Kamu pikir saya tidak tahu? Bu, Anda jangan lupa, dia sebelum dia menikah, dia adalah seorang yang bekerja di pemerintahan. Dengan kemampuan dan ketekunan, tidak masalah mendapatkan 8 digit dalam sebulan. Cuy, ngomong kosong. Kenapa? Memangnya semua sama seperti kamu. Bekerja untuk suatu posisi selama beberapa tahun hanya mendapatkan beberapa juta saja. Jika bukan ibu diam-diam bantu kamu uang saku dari kami, kamu sudah lama mati kelaparan. Saya sarankan kamu bicara yang sedikit baik. Sikap Dian tergantung pada sikap kalian berdua. Satu keluarga harusnya saling memahami dan bertoleransi. Kalian ini, tidak satu hari pun tidak ribut di rumah ini. Satu hari pun tidak akan bisa tenang. Dia tidak berhutang pada kalian. Juga bukan dijual ke rumah kita. Baik tidaknya hubungan itu tergantung pada bimbingan dan toleransi. Juga bukan mencari seorang menantu yang berbudi luhur, baru dapat dipertahankan. Bukannya merenungkan diri sendiri, masih bersikeras meminta dia melayani kalian. Di mana hati nurani kalian? Suamiku, malam ini kita makan apa? Makan apa? Seharian taunya makan saya. Pergi belikan saya sebungkus rokok. Kamu, cepat sedikit. Iya, segera. Bos, saya sedang buru-buru. Kakak cantik, Anda tidak tahu kenapa di atas bungkus rokok ini semua tertulis bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Tidak tahu. Karena dia tahu Anda tidak bisa meninggalkannya. Jadi itu sebabnya dia akan menyakitimu dengan kejam.
Masih mau tidak? Tidak mau, Bos. Terima kasih. Bibi Dian. Bibi Dian, apakah Anda lapar? Makanlah sesuatu. Makanlah obat dulu, Bibi. Ada apa, istriku? Kamu lihat penyakit Bibi Dian begitu serius. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebaiknya kita suruh anak-anaknya untuk pulang. Iya juga. Bibi sekarang penyakitnya sangat serius. Sudah seharusnya menyuruh anak-anaknya untuk pulang. Saya sekarang pergi menelpon suruh mereka kembali. Hei, halo? Kalian ngapain cari kami? Kau tahu tidak, saya sangat sibuk. Itulah, saya juga harus menjaga anak. Pimpinan saya barusan menelpon saya, menyuruh saya untuk lembur. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar, masalah ibumu ini harus kita bicarakan dulu. Masalah apa? Tinggal berobat saja. Bibi Dian sekarang ini penyakitnya sangat serius. Tidak mau makan dan minum. Kalian adalah anak-anaknya. Sudah seharusnya memikirkan bagaimana caranya. Ya kalau dia nggak mau makan, memangnya saya bisa apa? Benar itu. Bu, jika tidak ada masalah, cepat bangun dan makanlah. Setelah makan akan lebih baik. Kami setiap hari sangat sibuk, banyak kerjaan. Bibi Dian, pelan-pelan saja. Bu, kamu sebenarnya ada masalah apa? Cepat katakan saja. Saya ingin kalian membayar sewa rumah kepada saya. Apa? Sewa rumah? Aku harus bayar sewa rumah. Bu, sewa rumah apanya? Rumah kalian di sini. Kalian tinggal di perut saya, tinggal selama 9 bulan. Saya hanya ingin mendengar kalian sudah tinggal di perut saya selama 9 bulan. Mengakuinya atau tidak? Kamu mengakuinya atau tidak? Akui. Bagaimana dengan kamu? Bu, saya mengakuinya. Kamu anak bungsuku. Kamu mengakuinya tidak? Bu, saya mengakuinya. Bagus, bagus. Yang ingin saya katakan adalah masalah ini. Biaya sewa yang sudah kalian tempati selama 9 bulan di dalam perut saya. Kalian berikan padaku. Saya hanya ingin tahu, saya ini masih punya anak atau tidak. Mulai saat ini, hidup dan mati saya. Kalian tidak usah pedulikan. Saya membesarkan kalian. Takut kalian sakit. Takut ini, takut itu, berharap kalian setiap saat bisa melewati hari-hari dengan baik. Hanya itulah yang selalu ibu harapkan. Bu, kami sudah salah. Bu, kami benar-benar salah. Bu, saya sudah bersalah. Kamu ini... Keluarga kalian punya anak. Tunggu. Kamu mau apa? Kamu jangan salah paham. Saya tinggal di bawah. Anak kami kehabisan susu. Ingin meminjam sedikit dari kalian. Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Saya ambilkan untukmu.
Oh iya, anak kamu berapa umurnya? 3-4 bulanan. Kalau begitu harus minum susu bubuk sesuai tahap. Benar, tidak salah. Terima kasih banyak. Siapa? Saya tinggal di bawah, boleh pinjam sedikit popok tidak? Anak kalian harusnya pakai ukuran M, bukan? 3-4 bulanan. Harus pakai ukuran berapa? Harus lihat berat badannya juga. Kalau ini saya tidak begitu mengerti. Kalian para lelaki benar-benar gak peka dengan hal ini. Oh iya, ibunya anaknya di mana? Di bawah sedang menjaga anak. Ini, ambillah. Terima kasih ya. Oh iya, susu itu harus diseduh dengan air suhu 70 derajat. Saya akan memberitahunya dulu. Istriku, aku ikut denganmu. Siapa? Tante, kami yang tinggal di atas. Bisakah Anda bukakan pintu? Halo Tante, barusan ayahnya anak pergi ke tempat kami meminjam popok dan susu bubuk. Kami datang untuk melihat bayi. Benar-benar bertemu orang baik. Oh iya, susu bubuknya harus diseduh dengan air 70 derajat. Tidak boleh di bawah suhu itu. Baik, terima kasih. Orang tuanya bayi kemana ya? Ayahnya pergi beli popok. Ibunya tidak begitu sehat. Pergi ke rumah sakit menemui dokter. Saya lihat anak ini dengan anak saya kurang lebih seumuran. Kapan lahirnya? Sepertinya 5 April. Saya tidak begitu ingat. Hah? Oh, kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Apa kamu merasa ada sesuatu yang salah? Iya, coba kamu bilang, jika benar lahir pada tanggal 5 April, itu bukannya hari Cengbeng, mana mungkin tidak ingat. Kamu merasa tidak? Mereka membuat susu dengan memakai gelas. Coba kalau kamu bilang di rumah ada bayi, bukannya harus pakai botol. Benar juga. Ayah bayi bilang ibunya ada di rumah. Barusan neneknya malah bilang ibunya ada di rumah sakit. Jangan-jangan anak ini diculik. Kenapa kalian bisa di sini? Datang melihat anak kamu. Oh ya, anakmu dengan anakku kurang lebih seumuran. Kapan lahirnya? 8 April. Bang, anak ini apa benar anakmu? Benar anak saya. Kalau begitu ibunya anak ini mana? Keluarga kalian ada anak, barang-barang keperluan anak saja tidak ada. Kalian menyebutkan tanggal lahir anak saja beda. Apakah kalian menculik anak ini? Tidak. Saya tidak menculik anak itu. Bagaimana mungkin saya melakukan hal tidak manusiawi? Saya tidak menculik anak itu. Saya kasih tahu kamu ya. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Begitu polisi datang dan melakukan tes DNA, mereka akan tahu. Tolong jangan panggil polisi. Saya tidak menculik anak itu. Anak itu, saya membelinya. Beli? Saya juga tidak ada cara. Istri saya tidak bisa hamil. Semua cara sudah dicoba. Tetap saja tidak bisa. Saya juga tidak melakukan sesuatu yang salah. Mengapa orang jahat seperti mereka bisa punya anak? Saya tidak punya. Kenapa begitu? Bang, saya juga seorang ibu. Saya mengerti perasaan kalian. Tapi kalian tidak boleh mengambil anak orang lain. Ini akan membuat orang tua kandung anak itu sangat kehilangan. Orang tua kandung anak itu tidak menginginkannya. Jika bukan karena kami, anak itu sudah menjadi yatim piatu. Kami pasti akan baik terhadap anak ini. Seperti anak kandung kami sendiri. Jika orang tuanya masih ingin anak, bukannya bisa melahirkan satu lagi. Mengapa harus mengambil kembali anak ini? Bukannya tidak bisa melahirkan. Bang, anak ini tidak sama seperti anjing atau kucing. Dengan melahirkan satu lagi gak bisa menebus sakit yang anak ini rasakan. Dan juga, di mana kalian tahu bahwa anak ini ditinggalkan oleh orang tuanya? Orang perantara yang bilang, mereka sudah tidak mau anak ini lagi. Mereka bilang begitu, apa Anda tahu itu benar atau tidak? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin baik-baik terhadap anak ini. Saya juga adalah korban.
Jika kalian benar-benar nggak tahu, nggak masalah. Tidak ingin tahu, ya terserah kalian. Membeli anak itu melanggar hukum. Justru karena ada orang yang membeli anak, maka itu dijadikan mata pencaharian. Jika kalian sangat menginginkan anak itu, bagaimana dengan orang tua yang sudah mengandung selama 9 bulan? Kehilangan anak bukankah sama seperti mengiris daging sendiri? Bang, orang yang kamu bilang perantara itu, bisa jadi memang itu mata pencahariannya. Tindakan jahat seperti ini, kemungkinan ada bagianmu juga. Jika anak itu sudah besar nantinya, tahu kalau dia adalah anak yang diculik, bagaimana kalian menghadapinya? Apa kalian ingin pengasuhan ini seperti perasaan manusia yang tidak dapat ditoleransi di mata hukum? Saya sudah tahu. Jika benar anak ini hasil dari penculikan, kemungkinan besar saya sudah menyakiti keluarga itu. Saya tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain. Saya akan pergi menyerahkan diri. Kalian bawalah anak itu ke kantor polisi. Bisa mengantar pulang anak itu kembali ke rumahnya. Bang, jika Anda benar-benar menginginkan seorang anak, pergilah ke panti asuhan, adopsilah dari sana. Berikan anak itu status secara hukum. Berilah kasih sayang yang tulus. Abang, kakak ipar, sedang membujuk anak ya? Adik sudah datang. Iya, saya belakangan ini di kantor tidak sibuk, juga tidak pergi bekerja. Ibu juga sudah pulang ke desa lagi. Iya, saya menyuruh adik datang. Belakangan ini di perusahaan sangat sibuk. Jadi saya suruh adik datang membantumu menjaga anak. Saya di kantor masih ada urusan, saya pergi dulu ya. Kalian ngobrol dulu ya, adik. Baik, Bang. Kakak ipar, kita kapan makannya? Saya sudah lapar nih. Adik, anakku masih menangis. Kamu urus saja sendiri dulu ya. Urus apa urus? Seharian taunya urus saja. Terus. Adik, ini sudah siang. Sebentar lagi abangmu pulang. Kamu bisakah masak dulu? Hah? Sudah jam berapa ini? Masih mau masak? Pesan sajalah. Halo suamiku. Oh, kamu siang ini tidak pulang ya? Baiklah. Adik, abangmu siang ini tidak pulang. Susu keponakanmu sudah habis. Kamu bantu saya jaga anak ya, saya pergi beli susu. Oh, baiklah kakak ipar, pergilah. Aduh, bisa tidak sih jangan nangis? Aduh Amel, anak sudah menangis seperti itu, kamu apa tidak bisa membujuknya? Aku sudah membujuknya, tapi dia tidak mau berhenti. Bagaimana lagi? Kakak ipar, roda di baju saya tidak bisa hilang. Bisa tidak kamu bantu mencucinya? Saya yang jaga anak. Pergilah. Hei, Amel, saya lihat kakak iparmu pergi dengan marah. Dia kenapa? Itu kan istrimu, mana saya tahu. Tanya sendiri saja padanya. Bu, udah siap masak belum? Aku udah lapar. Iya, segera siap. Bang, kamu cepatlah ganti TV baru. Bahkan ponsel pun nggak ada proteksi layarnya. Lihat iklan melulu, baru bisa nonton drama. Aduh, kamu menghalangi saya di depan. Lihat apa? Bilang kamu lah. Caca, lihat apa yang kamu bicarakan. Kamu ini sangat keterlaluan. Emangnya kenapa? Emangnya aku kenapa? Bu, seharian nggak ada masalah, malah bikin masalah. Dasar anak nggak punya sopan santun. Saya akan pukul kamu. Kamu berani? Bu, adik masih kecil. Jangan ribut dengannya. Nggak pengen ribut, tapi kalau nggak dikasih pelajaran, dia mau jadi apa nantinya? Jangan sampai akhirnya menghancurkan rumah ini. Bu, adik masih kecil. Kamu nggak perlu berdebat dengannya lagi. Bu, cepat pergi sana, lihat pancimu. Kalau sampai gosong, siapapun nggak bisa makan. Hah, kamu ini. Hah. Apa yang hebat?
Bukankah kemarin kamu bilang ada cara? Mana caranya? Cari cara juga bukannya gampang. Saya juga tidak mungkin mengeluarkannya dalam saku. Saya tidak peduli. Kamu bilang ada cara. Adik selalu bersikap seperti itu. Bukankah itu lagi membentak orang yang berperilaku baik? Seperti kamu ini orang berperilaku baik. Kamu lupa waktu kita pacaran dulu. Bagaimana kamu menggertak saya? Saya suruh kamu memikirkan cara. Kamu bicara perilaku baik apanya? Jangan jewer lagi. Siang nanti kamu akan tahu apa cara saya. Siang ini bukan? Benar, siang ini. Sudah ada cara. Benar, sudah ada cara. Benar, sudah ada cara. Itu yang kamu bilang ya. Mau kemana? Makan. Bukannya sudah mau makan siang? Anakku, cepat sini makan. Meja makannya terlalu jauh. Aku nggak mau makan. Caca, kamu sudah keterlaluan ya. Adik, jangan nangis. Saya bawa ke sana ya. Hai. Oh ya Bu, daging tumisan buatan ibu sangat harum. Adik, tunggu sebentar lagi, baru makan ya. Rumah kita akan kedatangan tamu. Siapa yang mau datang? Bu, saya mengundang Tante Lani kalau dilihat waktunya sepertinya juga sudah mau sampai. Tante Lani yang anak laki-lakinya selalu disukai Caca itu ya? Tante Lani yang itu ya? Benar, itu ibunya Doni.